Tahap pertama, merebus santannya terlebih dahulu. Siapkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 650 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1 lembar daun pandan. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya, agar santan tidak mudah pecah. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor dan santan didiamkan dulu hingga dingin. Ke proses selanjutnya, mencampur adonan serabi. Siapkan tepung beras sebanyak 250 gram. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh peres ragi instan. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur, masukkan santan yang dimasak tadi. Pastikan santan sudah dingin. Agar mudah saat mengaduk, ini aku tuang setengahnya dulu. Nah, kalau adonan sudah halus seperti ini, baru ditambahkan sisa santan. Siapkan 1 butir telur, lalu dikocok. Masukkan telur. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, adonan ditutup dan didiamkan kurang lebih selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya berbuih, selanjutnya membuat areh santan. Siapkan santan kental sebanyak 400 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1 lembar daun pandan. Dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya, agar santan tidak pecah. Kalau areh santan sudah mendidih, matikan api kompor dan disisihkan dulu. Kembali ke adonan serabi. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, adonan sudah berbuih. Ini menandakan raginya aktif. Untuk menghilangkan buih, adonan diaduk terlebih dahulu. Supaya hasil serabi tidak mudah gosong, di bagian atas kompor aku beri tatakan, jadi tidak terkena api secara langsung. Panaskan wajan menggunakan api kecil. Karena wajan yang aku gunakan ini masih lengket, aku olesi dengan sedikit minyak goreng. Kalau wajan sudah panas, masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur, lalu bentuk bagian tepinya seperti ini. Ini adonan sudah mulai membentuk sarang, lalu tuang areh santan sebanyak 1-2 sendok makan. Tunggu sampai adonan bersarang, lalu diberi topping. Untuk topping sesuaikan aja ya, sesuai selera. Kemudian ditutup, tunggu sampai kue berubah kecoklatan dan matang. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, segera diangkat.
Sebelum dituang, adonan diaduk terlebih dahulu. Untuk proses seterusnya, lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah semua adonan selesai dicetak, tunggu hingga kuenya dingin. Karena ketika masih panas, bagian tepi kue crispy, jadi ketika dilipat akan mudah hancur. Nah, untuk melipatnya ini mudah banget, tinggal digulung seperti ini. Lalu rekatkan menggunakan selotip. Selain untuk camilan di rumah, ini juga bisa banget untuk ide jualan. Sudah aku siapkan mika ukuran 18 x 9 cm. Untuk mikanya, ini sesuaikan aja ya dengan selera. Bisa juga menggunakan paper box. Supaya lebih menarik, bisa ditambahkan stiker dan isi dengan berbagai varian rasa. Ini aku ambil satu, akan aku kasih lihat hasil dalamnya. Nah, ini bisa terlihat hasil kuenya bersarang, matang secara merata dan enggak gosong. Semakin banyak menambahkan are santan, itu semakin enak. Kue serabi tidak kering, jadi teksturnya lebih lembut. Untuk ukuran kue serabi, sesuaikan ya dengan selera. Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box. Langkah pertama, sudah aku siapkan ubi kuning yang sudah direbus sebanyak 100 gram. Lalu ubi kuning dihaluskan, ini aku menggunakan chopper, bisa juga secara manual sampai teksturnya halus ya. Siapkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 450 ml, ini tuang setengahnya dulu. Untuk sisa santan setengahnya digunakan saat mencampurkan adonan. Kalau tekstur ubi sudah halus, sisihkan dulu. Ke tahap selanjutnya, siapkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Tambahkan 50 gram tepung beras. 1 sendok makan gula pasir. Ragi instan sebanyak setengah sendok teh. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tuang sisa santan. Supaya lebih mudah tercampur, tuang setengahnya dulu. Aduk adonan sampai tercampur rata. Ini diaduk sampai tidak ada yang menggumpal ya. Nah, kalau tekstur adonan sudah halus seperti ini, masukkan ubi kuning yang sudah dihaluskan. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ini aku memberinya di akhir karena kalau di awal ragi bisa tidak aktif dan adonan tidak mengembang secara maksimal. Kemudian adonan ditutup, diistirahatkan kurang lebih selama 45 menit. Sambil menunggu adonan berbuih, selanjutnya membuat kuah kinca. Siapkan gula merah sebanyak 100 gram. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk,
Tuang 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Supaya lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Dimasak menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk ya, agar santan tidak pecah. Kemudian masukkan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Kalau kuah kinca sudah mendidih, matikan api kompor. Selanjutnya, ini disaring supaya kotoran yang ada di gula merah bisa terangkat. Lanjut ke adonan serabi. Setelah didiamkan selama 45 menit, adonan sudah mulai berbuih. Sebelum adonan dicetak, panaskan teflon menggunakan api kecil. Untuk awalan, olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Pastikan teflon sudah panas, lalu tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Lalu didiamkan sampai muncul buih seperti ini. Nah, kalau bagian atasnya ini sudah mulai kering, lalu ditutup. Setelah bagian atasnya kering dan matang secara merata, kue diangkat. Selagi kue masih hangat, lalu beri isian. Untuk isian, ini opsional ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk menggulungnya, saat kue hangat, tekstur masih lentur, karena ketika sudah dingin, teksturnya lebih set dan mudah sobek ketika digulung. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dicetak. Setelah semua selesai dicetak, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 21 buah. Supaya tampilan lebih cantik dan menarik, ini digulung menggunakan daun pisang. Nah, kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika seperti ini. Untuk mika yang aku gunakan, ini ukuran 18 x 9 cm. Lalu masukkan juga saus kinca gula merahnya. Untuk pengemasan atau mika yang digunakan, sesuaikan aja ya dengan selera. Cukup dengan 1 telur bisa menghasilkan 21 buah serabi gulung ubi kuning, tapi ini menyesuaikan takaran sendok sayur yang digunakan. Selain pas untuk camilan di rumah, ini cocok untuk ide jualan. Rasanya yang manis, ada gurihnya juga, ini enak banget. Langkah pertama, aku akan membuat serabinya dulu. Siapkan 270 ml santan cair. Tambahkan 1 butir telur. Diaduk hingga tercampur merata. Lalu ini sisihkan dulu. Ke proses selanjutnya, siapkan 150 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 25 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi,
setengah sendok teh baking powder. Diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Lalu masukkan campuran santan dan telur secara bertahap. Ini dimasukkan secara bertahap agar adonan tidak berbutir. Setelah adonan mulai tercampur, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur dan tekstur adonan halus. Nah, hingga tekstur adonan yang dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, bagi adonan menjadi dua, yang nantinya akan ada dua warna. Salah satu adonan, beri pasta pandan secukupnya. Lalu diaduk hingga tercampur. Tutup adonan dan diamkan kurang lebih selama 45 menit hingga adonan sedikit mengembang. Sambil menunggu, aku akan membuat kuah kinca. Siapkan 150 gram gula merah. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh vanila bubuk. Tuang 550 ml santan cair. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian masak di atas kompor. Untuk memasak kuah kinca, gunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Setelah gulanya larut, tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, lalu matikan api. Setelah kuah kinca matang, lalu disaring. Ini akan aku sisihkan dulu. Setelah didiamkan kurang lebih selama 45 menit, ini adonan sudah mengembang. Panaskan teflon dan gunakan api kecil. Olesi dengan sedikit minyak. Setelah teflon sudah benar-benar panas, lalu tuang adonan. Diamkan hingga serabi bersarang. Setelah bagian tepinya mulai kering, lalu ditutup agar adonan lebih cepat matang. Jika bagian atasnya sudah kering, ini serabi sudah matang. Pada adonan yang kedua, tuang ketika teflon sudah benar-benar panas, dan lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis ya. Untuk resep yang aku buat, ini bisa menghasilkan 20 buah serabi. Ini untuk hasil serabinya, teksturnya halus, bersarang, dan ini lembut banget. Agar serabinya lebih enak dan gak gitu-gitu aja, ini aku tambahkan buah nangka, tape singkong, lalu tuang kuah kincanya. Jangan lupa tambahkan es krim juga ya, agar rasanya lebih segar.
Ini teksturnya lembut. Dengan ditambahkan topping lain, ini serabinya jadi lebih enak dan segar. Kalian wajib coba ya.